yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oke, shalom, selamat malam untuk jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Dan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan dan waktu sekali lagi kita datang kepada Tuhan mengikuti ibadah secara online di alam maya pada malam hari ini juga. Ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang minggu, sepanjang hari yang telah kita lalui. Tuhan itu sangat baik. Dan saya percaya bahwa kita mengalami mukjizat Tuhan, bahkan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, lewat pekerjaan, lewat aktivitas yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sepanjang hari dan sepanjang minggu. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya juga ya sepanjang minggu-minggu yang telah lalu ya, setelah saya divaksin dan saya mulai jatuh sakit ya, demam seperti itu ya, sehingga pada hari ini juga ya dengar suara saya pun sudah lain-lain
ya, namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan, namun saya tetap memandang Tuhan, dan namun saya tetap bersandar kepada Tuhan karena menghadapi keadaan yang sakit yang saya alami, dan saya percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya harapan yang dapat memberi kesembuhan dan kekuatan bagi kita. Dan saya juga percaya bagi kalian, bahkan jemaat Tuhan yang Yesus kasihi juga, ya, saya percaya bahwa kita juga mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami pada hari ini juga. Dan saya percaya banyak juga jemaat Tuhan, bahkan keluarga-keluarga kita yang lain juga yang mengalami sakit, ya, yang mengalami duka cita, yang mengalami kelemahan tubuh. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, walaupun kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, kesulitan dan tekanan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan telah memberi jalan keluar, bahkan Tuhan telah memberi pelepasan bagi kita atas segala kesulitan dan segala masalah dan segala sakit penyakit yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga pada malam hari ini kita tetap bersyukur melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang senantiasa baik-baik di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, ya, belajar dari sedikit daripada firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, dan kami berterima kasih kepadamu ya Bapa karena pertolongan, karena penyertaan-Mu sepanjang minggu dan sepanjang hari yang telah kami lalui ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami dapat melihat bagaimana kebaikan Tuhan dan bagaimana mukjizat Tuhan terjadi di dalam keluarga kami, terjadi di dalam kehidupan kami, melalui kesembuhan yang telah kami nikmati, melalui sakit penyakit yang kami alami. Tuhan, Engkau sangat baik, dan Tuhan telah memberi kesembuhan. Tuhan telah memulihkan keadaan kami juga ya Bapa. Maka itu Tuhan, kami sangat bersyukur pada hari ini karena kesempatan dan waktu di mana kami dapat bersama berkumpul di alam maya ini untuk mengikuti ibadah online kami pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa khususnya bagi seluruh jemaat Tuhan, baik dimanapun mengikuti secara online pada malam hari ini, baik di rumah, baik di mana-mana pun berada. Dan hamba-Mu tetap berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, berkati pendengaran mereka, berkati setiap kesetiaan mereka untuk mengikuti acara ibadah kami pada malam hari ini. Dan hamba-Mu tetap berdoa, Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi orang yang dalam kelemahan tubuh. Engkau beri kesembuhan kepada orang yang dalam kesakitan. Engkau beri penghiburan bagi orang yang mengalami duka cita pada saat ini. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus memberkati kami sepanjang pemberitaan firman-Mu berjalan. Dan hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus memberkati kami semua. Berkati dimanapun kami berada. Berkati segala firman Tuhan yang akan kami belajar, memberi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami bersyukur sekali lagi karena pemeliharaan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Dan kami tahu bahwa Tuhan, Engkau telah memulihkan keadaan kami. Di dalam kesakitan kami Tuhan, Engkau memberi kesembuhan buat kami. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin, amin, haleluya. Nah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ya. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa dimanapun Anda dan jemaat Tuhan ada pada malam hari ini, pasti akan diberkati melalui kehadiran Tuhan dan melalui lawatan Tuhan buat kita pada malam hari ini. Bukan secara pribadinya, dan hamba berdoa supaya Tuhan terus melawati kita pada malam hari ini lewat ibadah kita pada malam hari ini.
Ya, pada malam hari ini kita akan belajar sedikit daripada firman Tuhan, ya, yang memberkati, bahkan yang memberi satu jalan keluar bagi kita, bahkan memberi satu kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, yang senantiasa berpikir positif dan yang senantiasa bersekutu dengan saudara seiman dan juga bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa di dalam kehidupan ini tanpa ada pikiran yang positif di mana kita mau memikirkan segala sesuatu yang baik untuk diri kita, bahkan untuk keluarga kita, ya, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Ya, tanpa ada kesatuan, tanpa ada persekutuan dengan orang-orang yang beriman, iman kita tidak akan bertumbuh. Bahkan di mana kita juga semakin hari semakin lemah di dalam iman kita. Nah, maka itu kita harus bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, tanpa Tuhan kita tidak boleh, ya, di luar Tuhan kita tidak boleh berbuat apa. Karena kita adalah orang-orang yang percaya, yang bersandar, sentiasa bersandar kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu nyanyi, marilah bersandar pada Al-Masih, ya, di mana kita senantiasa bersandar kepada Al-Masih, ayat Allah kita, di mana kita senantiasa bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan banyak hal dan banyak nyanyian yang memberkati kita bagaimana kita terus bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat, ya, satu tema yang saya akan bawa dan yang saya akan kongsikan untuk kita pada malam hari ini, yaitu tetap setia di tengah kesulitan. Tetap setia di tengah kesulitan. Nah, kalau kita melihat daripada cerita Sadrak, Mesak, Abednego, ya, di mana kita melihat firman Tuhan ini. Ya, kalau kita melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, di mana kita melihat cerita ini, jalan cerita ini, ya, di mana kita melihat bagaimana kesetiaan, ya, bagaimana kita melihat kesetiaan mereka, ya, di dalam mereka menghadapi kesulitan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka setia, ya, di tengah kesulitan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya agar kita dapat melakukan hal yang sama dengan mereka, ya, di mana kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, seperti mana cerita ini berjalan apabila kita melihat dan membaca firman Tuhan ini. Mari kita melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Ya, mari kita sama-sama membuka di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-10, kita baca sampai ayat yang ke-18. Ya, Daniel pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Berkata demikian, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang telah sujud menyembah akan dicampur. Dan bahwa siapa tidak sujud menyembah dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-menyala. Ada beberapa orang Yahudi ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan garamnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja.
ayat yang ke-14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Misak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewa dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang ku buat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampak seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Abimesak, dan Abednego membawa Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepas kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-menyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah, kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ini, ya di mana cerita ini berjalan, ya sebegitu, ya di mana Raja Nebukadnezar ya memberi satu perintah supaya mereka menyembah patung yang telah didirikannya. Ya, kalau kita melihat daripada cerita ini, ya tak payah saya akan menceritakannya lebih panjang untuk kita, dan saya percaya bahwa kita akan mengerti, dan saya percaya kita sudah mengerti akan cerita Sadrak, Misak, dan Abednego ini. Ya, di mana kita melihat di dalam firman Tuhan ini, ya Sadrak dan Misak dan Abednego adalah orang-orang yang teruji kesetiaan mereka ya kepada Allah. Karena walaupun taruhan nyawa, mereka menolak mengikuti titah Raja Nebukadnezar ya untuk menyembah patung. Ya, kalau kita melihat bagaimana ya kesetiaan, ya di mana kesetiaan mereka kepada Allah, yang walaupun taruhan nyawa ya, maka mereka juga menolak untuk mengikuti titah Raja Nebukadnezar ya, di mana kita melihat bagaimana mereka menolak untuk mengikuti titah raja yang menyuruh mereka untuk menyembah patung yang telah didirikannya, karena mereka melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat ya pada malam hari ini, ya seperti mana firman Tuhan mengajarkan untuk kita pada malam hari ini, tetap setia di tengah kesulitan. Ya, di dalam kesulitan apapun yang kita alami pada hari ini, ya janganlah sama sekali kita menyembah apa yang orang suruh kita untuk menyembah, bahkan melakukan untuk melemahkan kita supaya kita berpindah agama atau berpindah Tuhan seperti itu. Ya, di mana kita melihat bagaimana Tuhan menginginkan agar kita juga tetap setia. Ya, pada malam hari ini di mana kita melihat bahwa Tuhan menginginkan agar kita tetap setia dalam kesulitan seperti Sadrak, Misak, dan Abednego pada malam hari ini. Ya, dalam kesulitan apapun kehidupan kita tetap setia melihat dan memandang Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita, tetap setia di tengah kesulitan? Bagaimana caranya agar kita dapat melakukannya? Yang pertama kita lihat di sini bagaimana caranya kita dapat melakukan supaya kita tetap setia di tengah kesulitan, di mana kita harus bersandar kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18.
Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini memberi satu kekuatan bagi kita selaku orang-orang yang percaya, di mana kita melihat di mana di dalam ayat ini ya menyatakan bahwa di mana kita senantiasa ya di mana kita senantiasa bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sebagai orang-orang yang percaya, ya, supaya kita tetap setia di tengah kesulitan apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini. Saya percaya bahwa kita terus bersandar kepada Tuhan, seperti mana yang Sadrak, Misak, dan Abednego yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Seperti mana di dalam ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan juga melepaskan kami daripada perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Ya, kalau kita melihat bahwa di dalam kesulitan mereka melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, karena mereka melihat dan memandang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka terus bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, tidakkah mudah untuk tetap setia di dalam kesulitan, tetapi kisah Sadrak, Misak, dan Abednego, ya, kita lihat bagaimana menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Ya, di mana kita melihat bagaimana dalam kesulitan apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, percayalah Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Seperti mana Tuhan, ya, seperti mana Tuhan melakukan di mana Sadrak, Misak, dan Abednego ya telah menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya bagi kita. Ya, seperti mana yang mereka alami ini. Dan saya percaya bahwa ini juga akan kita alami apabila kita terus bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, kita harus belajar, ya, seperti mereka untuk selalu bersandar kepada Tuhan, ya, untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Terlebih ya ketika berada dalam kesulitan, ya kita harus bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita melihat Sadrak dan Misak dan Abednego ini, ya, seperti mana mereka setia, ya, di tengah kesulitan, dan mereka tetap setia dan bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan sehingga mereka melakukan kehidupan mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia berjanji akan selalu menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Dan saya percaya bahwa karena Allah kita adalah Allah yang setia. Ya. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia berjanji akan selalu menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Apakah Anda sudah bersandar kepada Tuhan, ya, ketika dalam menghadapi kesulitan hidup pada hari-hari ini? Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Ya, apabila Anda sudah bersandar kepada Tuhan ketika ini, ya, apabila Anda sudah bersandar kepada Tuhan ketika ini, ya, teruslah bersaksi dan kita menyatakan bagaimana kebaikan Tuhan itu yang telah memberi satu jalan keluar bagi kita. Dan saya percaya bahwa kita pada hari-hari yang ke depan ini, ya,
Tetaplah setia di tengah kesulitan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, di mana kita melihat bagaimana kita harus bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti mana firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita pada malam hari ini. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia berjanji akan selalu menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Ya, Dia senantiasa selalu menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Nah, pada malam hari ini satu pertanyaan untuk kita. Apakah Anda sudah bersandar kepada Tuhan ketika dalam menghadapi kesulitan? Ini satu pertanyaan yang Anda jawab di dalam kehidupan kita. Dan di mana kita menceritakan, ya, bagaimana? Apakah Anda sudah bersandar kepada Tuhan ketika dalam menghadapi kesulitan? Ceritalah. Ya, marilah kita cerita bagaimana supaya kita juga menjadi berkat kepada orang lain. Ya, ceritakanlah kepada teman-teman kita. Dan yang kedua, kita akan lihat di sini, tetap setia di tengah kesulitan. Bagaimana cara agar kita tetap melakukannya? Ya, di mana kita pertama, di mana kita bersandar kepada Tuhan. Ya, dan yang kedua, kita harus bersekutu, ya, dengan saudara seiman. Di mana kita bersekutu dengan saudara seiman kita. Ya, tetap setia di tengah kesulitan. Di dalam tengah kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan ini, marilah kita bersekutu. Marilah bersekutu dengan saudara seiman kita. Ya, melalui sharing, melalui doa-doa, bahkan melalui kelompok-kelompok, dan melalui persekutuan-persekutuan kita di dalam keluarga kita. Dan saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, keluarga-keluarga yang ada, dan saya percaya bahwa kita melakukan hal ini di dalam keluarga kita, di mana kita mendirikan satu mezbah doa di dalam keluarga kita. Nah, kalau kita melihat bahwa bersekutu dengan saudara seiman ini, ya, di mana kita melihat bahwa di mana kita mau bersekutu dengan saudara seiman kita. Sama halnya dengan kita, di mana kita sering kita lakukan sebelum-belumnya PKP ini, di mana kita senantiasa melakukan persekutuan doa, persekutuan komsel. Untuk kita seringkali mendoakan satu sama yang lain, bahkan menguatkan satu sama yang lain di dalam kesatuan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang lemah dikuatkan, di mana kita saling mendorong dan saling mendoakan satu sama yang lain, ya, supaya kita menguatkan, supaya kita sama-sama berjalan mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Nah, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Ya. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Di dalam Ibrani, ya. Di dalam Ibrani, ya, mari kita melihat firman Tuhan ini di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ya, Ibrani pasal yang ke-10 kita lihat. Mari jemaat Tuhan kita lihat firman Tuhan ini bersama, ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ya, yang ke-10 kita lihat di sini ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-20. Ya, 24, ya, 24 sampai ayat yang ke-25. Ya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, di mana kita melihat tetap setia di tengah kesulitan ini, di mana kita bersekutu dengan saudara
seiman kita. Seperti mana firman Tuhan ini memberi satu dorongan bagi kita, ya, memberi satu dorongan, ya, dan supaya kita diberi satu kesatuan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti mana kita melihat di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, seperti Sadrak dan Misak dan Abednego yang saling menguatkan ketika dalam kesulitan. Ya, mereka saling menguatkan satu sama yang lain. Ya, walaupun di dalam kesulitan yang mereka hadapi, dan saya percaya bahwa mereka saling menguatkan ketika dalam kesulitan. Nah, ketika mereka membutuhkan dukungan dari saudara-saudara seiman agar kita dikuatkan dalam menghadapi kesulitan. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini bersekutu dengan saudara seiman ini, di mana kita sering, ya, seperti mana di dalam ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Di mana kita saling, ya, saling mendorong, ya, di mana kita saling mendorongkan satu sama yang lain atas kasih dan pekerjaan yang baik. Ya, pekerjaan yang baik itu di mana kita melakukan pekerjaan Tuhan, ya, mendorong satu sama yang lain. Seperti mana Sadrak, Misak dan Abednego yang saling menguatkan ketika dalam kesulitan, ya, di mana mereka membutuhkan dukungan dari saudara-saudari. Sama halnya dengan kita juga, seperti mana, ya, dalam beberapa hari yang telah kita lalui dan dalam beberapa hari, ya, dan saya seringkali menerima message, ya, daripada teman-teman, bahkan saudara-saudari yang ingin bantuan doa dan sokongan, kata-kata yang mendorong dan nasihat seperti itu, ya, dan banyak hal, dan di mana kita melihat dan di mana kita seringkali memberi, ya, orang yang membutuhkan sokongan dan doa, ya, di mana kita mau membantu mereka lewat sokongan kata-kata yang menguatkan, yang memberi satu kekuatan di dalam kehidupan mereka. Dan banyak message yang saya telah terima, ya, di mana saya sering, ada juga yang saya sharing kepada jemaat Tuhan, dan ada juga kepada pastor-pastor yang ada juga, yang banyak hal. Karena kita melihat di dalam hal yang seperti ini, ya, di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, ya, tetap di mana kita tetap setia di tengah kesulitan, ya, melihat di sekeliling kita pada hari-hari, ya, kita banyak kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, dan namun kita percaya, dan namun kita berharap kepada teman-teman kita, bersekutu dengan saudara seiman ini, di mana kita saling menolong dan saling mendukung satu sama yang lain, yang ingin bantuan dan ingin didoakan, dan kita saling kali memberi, ya, dukungan, kekuatan, ya, nasihat supaya mereka juga tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau kita melihat daripada ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-temuan ibadah kita sama seperti yang dibiasakan orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan, di mana firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita juga tidak menjauhkan diri pada pertemuan ibadah kita, ya, walaupun kita tidak beribadah bersama di gereja. Ini adalah satu kesetiaan kita, di mana kita tetap setia di tengah kesulitan di dalam kehidupan kita. Nah, di mana firman Tuhan ini mengatakan janganlah kita menjauhkan diri kita daripada pertemuan ibadah kita. Pertemuan ibadah ini bukan hanya kita pertemuan ibadah kita secara bersama di dalam gedung gereja Tuhan yang ada, melainkan kita juga satu pertemuan ibadah kita, di mana kita bersekutu di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga kita secara pribadi,
kita dengan Tuhan. Itu adalah satu pertemuan ibadah kita dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, gimana kita melihat seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Dan di mana kita saling menasihati satu sama yang lain. Ya, banyak hal dan banyak message yang saya terima juga daripada teman-teman, ya, daripada jemaat Tuhan, ya, sokongan doa keluarga yang mengalami suspek COVID, ya, mengalami sakit penyakit, ya, yang sering kali kita doakan. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan banyak caranya, dan di mana kita memberi nasihat dan memberi kata-kata dorongan bagi mereka juga, ya, supaya mereka juga terus dikuatkan di dalam Tuhan, ya, di dalam kesulitan yang mereka hadapi, dan kita terus mendukung mereka, terus memberi kata-kata dorongan supaya mereka juga dikuatkan. Itu sebabnya kita membutuhkan sebuah komunikasi positif seperti komsel agar kita dapat bahagian, ya, belajar, bertumbuh, dan semakin kuat bersama-sama di dalam Tuhan, ya, seperti mana yang kita sering kali lakukan. Ya, saya percaya bahwa di dalam komsel ini juga, ya, walaupun kita tidak menjalankannya secara praktis yang telah kita lakukan selama ini, dan saya percaya bahwa di dalam keluarga kita juga, saya percaya bahwa kita akan melakukan hal ini di dalam kehidupan kita. Ya, kita mulai, ya, mezbah doa daripada keluarga kita. Ya, walaupun kita tidak dapat bersama-sama dengan teman-teman yang lain, saya percaya kita harus melakukan hal ini di dalam keluarga kita. Ya, kita mulai daripada keluarga kita, dan baru kita mulai kepada keluarga-keluarga yang lain. Ya, seperti mana kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir kita lihat di sini adalah tetap setia di tengah kesulitan. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita dapat melakukannya. Ya, di mana kita harus bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua, di mana kita bersekutu dengan saudara seiman. Ya, di mana kita bersekutu dengan saudara seiman. Apakah Anda, ya, satu pertanyaan bagi kita, apakah Anda pernah merasa dukungan daripada saudara seiman ketika menghadapi kesulitan? Ini satu pertanyaan bagi kita. Kita boleh sharing kepada teman-teman kita, ya, apakah kita merasakan dukungan, ya, dari saudara seiman kita ketika kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Sebagai satu pertanyaan di dalam kehidupan kita akan boleh sharing kepada teman-teman kita, ya, mungkin sepanjang minggu yang telah kita lalui, ya, saya sharinglah dengan apa yang berkat rohani yang telah kita dapat, ya, dari pembacaan firman Tuhan, dari pencapaian prinsip firman Tuhan dalam renungan harian kita, ya, kita boleh sharing dengan teman-teman kita. Saya percaya bahwa ini adalah satu caranya bagaimana kita tetap setia di tengah kesulitan hidup pada hari-hari ini. Dan apakah Anda pernah merasa dukungan dari saudara-saudari ketika menghadapi kesulitan? Ceritalah dengan saudara-saudari kita. Ya, kita boleh message. Ya, puji Tuhan, pada minggu ini saya juga diberkati. Ya, saya juga diberkati dengan daripada saudara-saudari saya yang memberi satu kata-kata dorongan, ya, di dalam saya menghadapi kesulitan hidup seperti ini. Dan saya sangat diberkati melalui firman Tuhan ini, melalui kata-kata ini yang memberi dukungan bagi saya. Ya, kita boleh sharing kepada teman-teman kita, bahkan jemaat Tuhan. Ya. Dan yang terakhir kita lihat di sini adalah berpikiran positif. Ya, berpikiran positif. Nah, kalau kita melihat bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita harus juga berpikiran positif, ya. Di mana Yakobus juga mengajar agar kita berbahagialah, ya, apabila mengalami kesulitan. Karena melalui kesulitan Tuhan ingin hidup kita dimurnikan agar semakin serupa Kristus. Ya, di mana kita melihat bahwa Yakobus mengajar kita berbahagia
apabila kita mengalami kesulitan. Karena melalui kesulitan Tuhan ingin hidup kita dimurnikan. Ya, di mana Tuhan ingin hidup kita dimurnikan di dalam, ya, di mana kita melalui kesulitan hidup ini. Ya, bahwa Tuhan ingin kita dimurnikan agar semakin serupa dengan Kristus. Ya, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan ini sangat baik untuk kita pada malam hari ini. Ya, oleh sebab itu kita harus belajar untuk selalu kita harus juga belajar bagaimana kita harus berpikir positif dalam menghadapi kesulitan. Ya, kita harus selalu berpikir positif dalam menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini. Dan saya juga bersyukur pada hari ini, ya, di dalam hal yang seperti ini, saya juga diberkati Tuhan melalui firman Tuhan ini. Tetap setia di tengah kesulitan, ya. Di dalam kehidupan saya juga, saya mengalami hal-hal seperti mana yang Sadrak, Meshach, dan Abednego yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ya, namun saya tetap setia, dan namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan, dan namun saya tetap bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan saya, ya, dimana banyak hal yang kita belajar daripada firman Tuhan ini. Dan saya percaya bahwa bukan hanya saya, dan saya percaya bahwa kita semua telah mengalami hal-hal yang sama seperti firman Tuhan yang mengajar kita pada malam hari ini. Ya, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, dimana ayat yang terakhir ini, di mana Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, ya, di mana Yakobus mengajar agar kita berbahagia apabila kita mengalami kesulitan. Ya, di dalam kesulitan apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita tetap berbahagia apabila kita mengalami kesulitan. Karena melalui kesulitan Tuhan ingin hidup kita dimurnikan agar semakin serupa Kristus. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk selalu berpikir positif dalam menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini. Ya, satu pertanyaan untuk kita pada malam hari ini. Sudahkah Anda mampu berpikir positif dalam menghadapi kesulitan? Itu satu pertanyaan. Sudahkah Anda mampu berpikir positif dalam menghadapi kesulitan? Jika belum, apa kendalanya dan bagaimana mengatasinya di dalam kehidupan kita? Ini adalah satu pertanyaan bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Ingatlah bahwa semakin besar kesulitan yang kita alami, semakin besar mukjizat dan kasih karunia Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa semakin besar kesulitan yang kita alami, semakin besar mukjizat dan kasih karunia Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Dan kami berterima kasih atas firman-Mu yang sangat baik buat kami. Mengajarkan kami supaya tetap setia di tengah kesulitan. Ya, supaya kami tetap setia di tengah kesulitan ini, harus kami bersandar kepada Tuhan. Harus kami mempunyai di mana kami bersekutu dengan saudara seiman, di mana kami juga berpikiran positif untuk menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini, Bapa. Maka itu Tuhan, kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Bapa, terima kasih dan berkati seluruh jemaat Tuhan, baik dimanapun ada berada pada malam hari ini, Bapa. Dan hamba juga terus berdoa pada malam hari ini, khususnya bagi istirahat kami juga malam hari ini. Tuhan berkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami duka cita juga dihiburkan pada malam hari ini, Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan
baik yang ada di Johor, baik yang ada di Singapura juga Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan dan setiap usaha mereka juga, dan berkati kesehatan mereka juga Tuhan. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi sepanjang minggu ke depan ini. Kami doakan Tuhan Engkau berkati setiap keluarga-keluarga kami. Keluarga besar Esa Bimasai, hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap keluar masuk kami juga didoakan. Tuhan Engkau berkati setiap keluar masuk kami. Tuhan Engkau yang menuntun, dan Tuhan Engkau yang menyertai sepanjang keluar masuk pergi dan balik kami doakan. Tuhan Engkau yang memberkati. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang mengalami sakit penyakit pada hari ini juga Tuhan. Kami doakan Tuhan beri kekuatan, beri kesembuhan yang daripada Tuhan buat mereka juga malam hari ini Bapa. Dan kami juga terus berdoa bagi sepanjang minggu ke depan ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mengendali seluruh kehidupan kami ya Bapa, supaya kami tetap setia berjalan di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Dan hamba-Mu juga berdoa ya bagi jemaat Tuhan yang belum divaksin. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati mereka yang sudah divaksin juga Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada-Mu juga Tuhan, supaya kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan naungan Tuhan. Dan yang kami doakan juga Tuhan, terus berdoa bagi keluarga kami yang jauh daripada kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati keluarga-keluarga kami yang jauh daripada kami, mak bapak kami dan mak mertua kami dan ipar-ipar kami dan adik-adik beradik kami juga Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati setiap usaha mereka juga Tuhan. Dan sepanjang minggu Tuhan Engkau yang menyertai kami. Berkati apa yang kami nikmati, berkati apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus bersandar di dalam kepada-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan supaya kami terus setia melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih Yesus. Berkati keuangan gereja, berkati bangunan gereja yang sedia ada, supaya Tuhan lindungi semuanya. Kami doakan supaya Tuhan memberkati keuangan gereja Tuhan yang ada, supaya semuanya berjalan dengan baik atas hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di minggu hadapan ya 11 hari bulan kita akan adakan perjamuan suci ya, karena tidak diumumkan minggu yang lepas. Dan supaya ya di sini saya akan umum untuk kita supaya kita siap sedia ya, di mana kita menyediakan ya persiapan-persiapan kita baik dari hati kita ya, supaya kita ada persiapan yang baik ya untuk menghadapi meja perjamuan suci yang akan kita adakan minggu hadapan. Dan kita mengadakan ya perjamuan kudus yang akan dijalankan minggu hadapan. Dan di sini juga ya jika ada bahan-bahan doa yang perlu kita doakan bersama juga ya, kita boleh sharing di dalam grup kita ya, supaya kita saling membantu sokong di dalam doa ya, bagi keluarga-keluarga kita dan bagi jemaat-jemaat Tuhan ya. Kita doakan supaya Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan bagi kita ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.